kalau ini tuh Himaba tuh rumah kita gitu. Iya, jadi ayo kita bangun sama-sama Himaba gitu kan. Nggak cuman Dian, karena Himaba itu bukan cuma milik segelintir orang, tapi milik kita semua gitu kan. Selamat datang di podcast Himaba, Kata Kita dan Sastra. Saya Musail Waidurat. Kali ini kita bersama Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, masa bakti 2021-2022. Wow, luar biasa. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu siapa kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Oke, kalau boleh tahu Kak Dian ini kesehariannya seperti apa sih? Ngapain aja? Kalau keseharian paling kayak mahasiswa yang lain ya. Rabu Kamis kuliah, Senin Selasa, Jumat Sabtu Minggu kadang di rumah. Terus kadang kalau ada kegiatan organisasi di luar ikut kegiatan, tapi selebihnya lebih banyak di rumah sih. Karena kan kegiatan organisasi nggak setiap minggu, setiap hari ada kegiatan ya gitu. Oke, kalau boleh tahu kalian ini rumahnya di daerah mana sih? Di daerah Aweh. Kalau dari alun-alun Rangkas Bitung itu lurus aja, nanti deket Aweh Futsal. Tahu nggak nih Musail? Tahu dong, kan sering di sana. Iya. Kira-kira jauh nggak dari sini ya ke rumah? Dari rumah ke kampus itu sekitar 30 menit, naik angkot 2 kali. Wow, cukup lama juga ya. Lumayan jauh. Bagaimana sih kesan kakak terpilih sebagai ketua Himaba? Apa sih kesannya? Gimana ya, dibilang senang dan bangga sih pasti senang ya, bangga sama diri sendiri gitu kan. Karena kan nggak pernah terpikir gitu di diri Dian pribadi kalau Dian tuh harus jadi ketua Himaba gitu kan, nggak pernah terpikir tuh, terus nggak terencanakan juga gitu kan. Terpikir setelah kemarin itu ada apa sih, bilang-bilang katanya mau pergantian ketua Himaba gitu kan gitu. Terus Dian mikirnya gini, Dian mau ke depan mau jadi apa ya gitu kan, karena kan kalau cuman kuliah pembelajaran di kelas aja itu kan nggak cukup ya, betul gitu sih. kan, karena ilmu perkuliahan itu nggak cukup buat pengalaman kita gitu kan. Selebihnya buat pengalaman untuk terjun ke masyarakat kan kita harus cari dari luar gitu. Karena kan kalau di perkuliahan itu kita dapatnya teori, tapi kalau di organisasi itu kita langsung praktiknya gitu. Jadi pas ada pengumuman Dian memberanikan diri, mencalonkan diri sebagai ketua Himaba, nggak terpikir untuk menang juga sih sebelumnya, karena kan Dian mikirnya aduh bisa nggak sih ya gitu, melihat yang lain gitu kan. Mereka tuh hebat-hebat gitu kan. Dian tuh sempat insecure sebenarnya gitu kan, sempat nggak pede duluan, karena kan Dian tuh tipe orang yang takut mencoba gitu kan sebenarnya. Tapi kalau Dian pikir-pikir, kalau Dian takut aja nanti kedepannya jadi apa gitu kan. Karena kan masa-masa kuliah itu masa-masanya mencari gitu kan ya, mencari kita mau jadi apa, mempersiapkan kedepannya gitu kan. Ya udahlah, Dian beranikan diri mencalonkan. Dalam pikiran Dian menang kalah itu urusan belakangan gitu kan. Yang karena penting udah berusaha ya. Iya, yang penting Dian sudah berusaha menjadi lebih berani daripada Dian yang sebelumnya. Itu sih yang menjadi alasan Dian maju gitu kan. Terus karena Dian melihat apa ya, Himaba juga butuh gitu kan sosok-sosok, tapi nggak ada pemimpinnya gitu kan. Kalau kita punya kemauan tapi kan nggak semua orang itu bisa memperlihatkan keinginannya gitu kan ya. Apa salahnya ayo Dian gitu bantu Himaba, kita menjadi wadah untuk mahasiswa Himaba dalam mengembangkan minat dan bakat gitu sih. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kalian ini selain menjabat sebagai ketua Hima, banyak juga kegiatan-kegiatan di luar kampus ya, seperti organisasi-organisasi lain. Nah itu kalian caranya bagi waktunya itu seperti apa kalian?
Kalau dalam satu minggu itu kan kuliah itu 2 hari ya, 2 hari. Rabu Kamis, Rabu Kamis pasti ya. Rabu Kamis itu kan pasti difokuskan untuk perkuliahan. Kuliahan dulu. Cuman kan kalau untuk Senin Selasa dan seterusnya itu kan kalau ada kegiatan organisasi ya kegiatan gitu, tapi kalau nggak ada ya paling di rumah mengerjakan tugas kayak gitu aja sih. Cuman kan nggak setiap hari organisasi itu ada kegiatan, Ada kegiatan. gitu, iya. Terus kayak dia tuh kayak menyusul jadwal, misalkan hari Senin ada acara apa gitu, hari Selasanya ada acara apa, Rabu Kamis sudah pasti kuliah gitu kan, Kamis Jumat acara apa, Sabtu acara apa, Minggu acara apa. Kalau nggak ada acara ya mah ya di rumah aja. Berarti terschedule dengan baik ya Hmm, program-programnya Kak Dian ini. iya. Terus kira-kira visi misi Kak Dian ini ke depannya seperti apa untuk mengembangkan prodi bahasa Indonesia dan terlebih khusus untuk Himaba ini seperti apa visi misi? Kalau visi misi itu ada 3 poin ya yang waktu itu dia sampaikan pas pencalonan. Itu ada aktif, progresif, dan solidaritas. Kenapa dia menekan kepada 3 poin itu? Karena dia pikir kita sebagai mahasiswa itu nggak bisa kalau cuman aktif di perkuliahan Di kuliahan aja gitu kan. Betul. Karena materi teori-teori di kelas itu nggak cukup buat kita terjun untuk ke kedepannya. masyarakat gitu kan. Jadi selain harus aktif di perkuliahan, kita juga harus aktif di organisasi Masyarakat, gitu kan. bisa terjun langsung ke masyarakat Iya, ya. benar. Itu Terus menunjang sekali. kenapa progresif? Menurut Dian Himaba itu harus menuju ke arah yang lebih baik daripada Himaba Yang yang sebelumnya. tahun sebelumnya gitu kan. Karena bisa dilihat Himaba yang tahun sebelumnya kan karena terbentur Covid ya waktu Covid, itu ya. awal-awal masuk Covid itu kan semua kegiatan benar-benar terbatas ya. diberhentikan gitu kan. Bahkan yang kerja pun di rumah gitu kan, WFH gitu. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana gitu. Kenapa Dian ambil tekankan kepada progresif? Karena dia mau Himaba tahun ini itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih menekankan kepada minat dan bakat mahasiswa gitu, mahasiswa khususnya di Prodi Bahasa Indonesia gitu. Karena banyak banget mahasiswa di Prodi Bahasa Indonesia itu yang punya bakat terpendam yang terpendam gitu, antara mereka malu untuk menunjukkannya atau tidak ada wadah untuk mereka mengekspresikannya gitu kan. Yang terakhir solidaritas. Kenapa Dian memilih solidaritas? Karena kita itu Himaba satu keluarga ya, harus satu rasa, satu sakit semua sakit, satu ingin menampakkan maksudnya satu orang ingin memajukan Himaba, ya yang lainnya juga harus membantu sama-sama gitu ya. kan. Iya, karena kan dia nggak mungkin bergerak sendiri. Ya. Harus Karena perlu bantuan dari teman-teman yang lain ya. Iya benar, karena teman-teman yang lain pastilah punya ide-ide dan gagasan-gagasan yang lebih baru gitu kan dari Dian dan lebih baik gitu. Jadi apa salahnya untuk bisa disarankan ke pengurus Hima biar nanti kita sama-sama memajukan Himaba. Oke. Berarti bisa dikatakan dari solidaritas ini yang lebih terpenting adalah jiwa kebersamaan kita ya. Iya. Selaku mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Iya, Indonesia. terus Dian pengennya kita sebagai mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia punya kesadaran kalau ini tuh Himaba tuh rumah kita gitu. Iya. Jadi ayo kita bangun sama-sama Himaba gitu kan. Enggak cuman Dian, karena Himaba itu bukan cuma milik segelintir orang, tapi milik kita semua gitu kan. Iya, betul sekali lah. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi ya, kalian ya. Betul sekali. Kemudian apa saja sih program kerjanya Kak Dian ke depannya, seperti apa selama menjabat jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia? Kalau kemarin tuh kita tuh sempat mengadakan raker bersama pengurus Himaba ya. Di situ tuh banyak banget program kerja yang akan dilaksanakan gitu kan. Kurang lebih ada deh 20 program kerja. Wow, banyak banget. Excited banget nih pengurus kan pengen menghidupkan kembali Himaba gitu kan. Kalau program tahunan tuh kita ada bulan bahasa mengabdi, LDKM, PKKMB. Terus kalau program bulanan pun kita punya kayak panggung Himaba, terus memperingati hari-hari nasional gitu kan. Terus kalau program mingguan pun kita ada setiap hari Senin, ini podcast nih ya, ini program mingguan kita. Terus ada lagi setiap hari Rabu itu kayak
mading gitu. Berarti di acara panggung itu dia gimana caranya untuk mengembangkan minat dan bakat para mahasiswa bahasa Indonesia ya? Iya, karena kan kita yang Dian katakan tadi, mahasiswa bahasa Indonesia itu punya minat dan bakat yang terpendam. Iya, bakat-bakat yang terpendam. Makanya di situ kita memfasilitasi mahasiswa khususnya prodi pendidikan bahasa Indonesia untuk mengembangkan bakatnya gitu kan. Siapa tahu ada yang malu, ada yang mau tapi nggak tahu nih di mana gitu harus dikembangkan bakatnya, di mana tempatnya gitu kan. Di sini kita fasilitasi. Terus gimana caranya, misalkan harus pintar public speaking. Ya ini podcast ini salah satu cara untuk meningkatkan public speaking gitu kan, keterampilan berbahasa gitu kan. Jadi makanya kita dalam program kerja lebih menekankan kepada minat dan bakat gitu. Kemudian apa sih motivasi Kak Dian ini selama berada di kampus STKIP Setiabudi, kemudian Prodi Bahasa Indonesia dan terlebih khususnya di Himaba? Motivasinya apa, Kak Dian? Kalau boleh tahu. Kalau motivasi yang pertama pasti orang tua ya. Orang tua menjadi motivasi ya. Iya. Motivator. Karena pasti mereka itu karena setiap orang tua pasti mendorong anaknya ke arah yang lebih baik. Ya, menginginkan anaknya ke arah yang lebih baik gitu kan. Terus kenapa aktif di kampus atau aktif di perkuliahan gitu? Karena kalau dipikir-pikir dalam satu minggu itu kuliah cuma dua hari. Kalau kita nggak aktif disayangkan gitu kan, ya, karena dalam seminggu itu 7 hari dan yang kuliah itu kita 2 hari gitu kan. Kita bisa sisanya berleha-leha, tapi kan kalau di perkuliahan masih berleha-leha itu sangat disayangkan ya gitu. Apalagi kuliahnya cuma 2 hari dalam seminggu gitu kan. Terus kalau di Himaba motivasinya pasti lebih ke arah keadaan Himaba, karena dia melihat keadaan Himaba yang sebelumnya itu apa ya, bisa dibilang kurang aktif karena kan efek pandemi juga yang pertama gitu kan. Jadi dia ingin Himaba tahun ini lebih aktif dan bisa eksis lagi gitu khususnya di kampus STKIP Setiabudi, karena bisa dilihat program studi pendidikan bahasa Indonesia itu selalu menjadi sorotan gitu dari ya di kampus. Prodi-prodi lain ya. Iya benar, selalu menjadi sorotan di kampus gitu kan. Kemarin juga acara pameran yang memperingati Hari Guru itu kan bisa pas di stand itu Dian lihatnya duta-duta itu kan ada tuh ya sebagai icon. Nah, kebanyakan dia lihat duta-duta itu dari Himaba. Dari gitu Prodi kan. Bahasa Indonesia ya. Ya. Bayangkan kalau kalau Himaba itu nggak aktif nanti siapa gitu kan? Gitu. Jadi sayang lah eksistensi yang sudah dibangun gitu kan, nanti menurun lagi gitu kan. Jadi dia pengennya tahun ini dan seterusnya kita tingkatkan lagi eksistensi Himaba gitu. Kemudian apa sih harapan Kak Dian ini secara spesial untuk Himaba ini seperti apa? Secara spesial ya Kak Dian ya, secara spesial. Harapannya untuk Himaba pasti yang terbaik ya, karena Dian pengen pasti semua orang itu kan Dian mengajukan diri sebagai ketua itu pasti Dian punya niat baik baik. Ya, ingin membangun Himaba, tapi dia nggak bisa bergerak sendirian gitu kan. Dia butuh teman-teman semua, butuh keluarga Himaba semuanya untuk mendukung dan mensupport Dian gitu kan, karena seorang pemimpin itu nggak bisa bergerak sendirian tanpa anggotanya gitu kan. Tanpa ada dukungan dari teman-teman yang lain. Benar. Terus kan menjadi ketua itu bukan hal yang mudah ya, walaupun Dian bilang Dian senang dan bangga gitu sama diri Dian karena Dian terpilih menjadi ketua, tapi kan tetap itu ada tanggung jawab yang berat, apalagi harus diemban selama 1 tahun ke depan gitu kan. Nggak bisa Dian bergerak sendiri, maju sendiri, membangun Himaba sendiri. Pastinya dia butuh teman-teman untuk membangun Himaba bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng membangun Himaba gitu. Oke. Kak Dian, kalau boleh tahu ini nama Instagramnya Kak Dian apa sih? Kepo saya. Nama Instagramnya ada Dian Okta VNI 17. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin kepo-kepo tentang Kak Dian bisa langsung follow di IG-nya Kak Dian. Oke teman-teman,
Tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih sudah menyimak. Saya Musail Waidurat dan Saya Dian Oktaviani. pamit undur diri. Tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.